Kemarin kami dapat musibah kecil. Mobil kami ditabrak. Jadi mobilnya itu mundur pada saat lampu merah. Entah dia nginjak rem atau tidak. Sepertinya tidak, tapi mobilnya mundur. Tadinya kami pergi ke Botani Square. Kami mau beli sesuatu di sana dan kami keluar lewat pintu belakang di mana itu akses langsung menuju ke jalan tol. Karena kami balik ke Bogor, balik ke rumah, jadi kami putar arah dan masuk di lampu merah pertama setelah exit tol Bogor. Nah, di exit tol Bogor itu kami ngantri karena lampu merah. Kami ngantri menunggu lampu merah itu hijau. Sembari menunggu, ternyata mobil depan kami itu mundur perlahan dan menabrak mobil kami. Kerusakannya nggak besar, tapi ada lecet-lecet di bagian bumper depannya. Setelah itu saya turun dan driver yang menabrak itu mengatakan, ayo kita ke pinggir aja. Akhirnya kami ke pinggir. Dari lampu merah itu kami belok ke kiri ke arah jalan Tajur itu. Terus parkir sebentar ke pinggir untuk berdiskusi sebaiknya ini mau diapakan. Dan saya turun dari mobil dan saya melihat kondisi lecet di mobil saya, dan itu jelas-jelas lecet. Dan mobil orang itu menggunakan Toyota Rush di mana bumper belakangnya itu dikasih pelindung besi. Jadi mobil kami itu bertabrakan persis mengenai bumper besi pelindung mobil Toyota Rush tersebut. Awalnya saya tanya, "Bapak kenapa?" "Nggak kenapa-kenapa," katanya. "Apakah Bapak ngantuk?" "Enggak kok," katanya. Alasannya begitu. Terus saya tanya, terus kenapa Bapak nabrak mobil kami? "Pak, kok mobilnya mundur sehingga mobil kami tertabrak." Terus bapaknya bilang, "Ya saya nggak tahu kan lampu merah dan mobil kami nggak mundur kok." Jadi bapaknya itu ngerasa bahwa mobilnya itu nggak mundur. Tapi coba kita analisa video ini. Di dalam video ini sangat jelas sekali bahwa saya sudah berhenti karena kilometer yang ada di video ini adalah 0 km per hours, 0 km per jam, yaitu sudah berhenti, kondisinya sudah berhenti. Nah, tiba-tiba mobil depan kami, mobil bapak itu, mobil Toyota Rush putih itu, tiba-tiba mundur. Banyak lagi. Kalau dilihat dari lampu remnya, di mana tadinya lampu remnya itu nyala terang, terus tiba-tiba lampu remnya itu redup, terus mundur dan menabrak mobil kami. Dan kita tahu bahwa orang normal, siapapun yang pernah bawa mobil tahu, bahkan itu tidak hanya di mobil, di motor pun misalnya, tahu bahwa kalau lampu rem belakang itu terang, artinya dia sedang menginjak remnya. Kalau redup, artinya dia sedang tidak menginjak remnya atau tidak saat ngerem lah. Nah, di video itu sangat jelas sekali bahwa yang tadinya terang tiba-tiba redup, artinya dia tidak menginjak rem. Entah dia tidak menginjak rem, entah dia merasa dia nginjak tapi tidak sempurna. Jadi seolah-olah mobilnya itu mundur dan menabrak mobil kami. Dari video tersebut sudah sangat jelas sekali bahwa mobilnya itu tidak ngerem dan mundur. Cuman anehnya orang ini tidak mengakui bahwa mobilnya tidak mundur. Nah, dari situlah puncak kejengkelan saya itu muncul karena orang ini sudah tidak jujur. Coba kalau jujur dari awal kan enak. "Iya Pak, mohon maaf, mobil saya mundur, saya nggak tahu kenapa." Misal ya, saya nggak tahu kenapa. Kan enak, kalau jujur seperti itu enak. Tapi orang ini udah nggak jujur, berusaha untuk menghindari masalah ini. Jadi seolah-olah supaya dia itu terhindar bahwasanya kesalahannya itu tidak di dia gitu. Nah, karena saya sudah jengkel, saya langsung tawarin, "Bapak mau gimana? Mau kita ke kantor polisi saja atau gimana?" Orang ini bilang, "Oh nggak usah Pak, kita mending secara kekeluargaan saja." Karena tadinya saya sudah bilang, "Buat apa Bapak bohong? Saya punya CCTV mobil saya aktif, lampunya warna hijau. Lihat tuh, CCTV saya aktif." Jadi karena saya ada rekaman CCTV dan saya punya barang bukti yang jelas, saya ajak ke kantor polisi, dia tidak mau. Dan dia meminta secara kekeluargaan saja. Anehnya, dia yang request. Dia yang meminta supaya masalah kecil ini diselesaikan secara kekeluargaan. Tetapi anehnya tidak ada satupun yang
tidak ada satupun solusi yang muncul di mulutnya, tidak ada sesuatu solusi pun yang keluar dari mulutnya, sehingga kekeluargaan macam apa seperti itu gitu loh. Saya tawarkan beberapa solusi seperti ganti rugi misalnya, dan dia terus terang bilang, saya tidak mau ganti rugi karena saya juga dirugikan. Nah, anehnya di sini, bagaimana mungkin pelaku seolah-olah menjadi korban di sini, padahal dia yang tabrak, dia yang melakukan kesalahan, tapi seolah-olah dia yang merasa korban. Dia pelaku tapi dia korban, playing victim tuh bahasa kerennya sekarang itu. Nah, konyolnya begitu. Dan dari awal saya sudah merasa bahwa orang seperti ini tidak akan mau tanggung jawab. Bakal buang-buang waktu dan energi kalau kita bahas terlalu panjang berdebat di jalan. Karena percuma. Saya nggak mau ganti, terus kita mau ngapa? Mau baku hantam di sana? Mau tinju-tinjuan? Mau buka arena Smackdown? Kan nggak mungkin. Karena saya waras, saya merasa ya udahlah. Kalau di video itu juga sangat jelas saya bilang, kalau Bapak nggak mau ganti rugi silahkan, tapi videonya akan saya upload dan akan saya viralkan kalau viral. Silakan pergi kalau seperti itu. Dan dia memilih pergi, artinya dia mengizinkan secara tidak langsung bahwa video ini saya upload, saya bahas dan saya kontenkan. Karena setelah saya ancam seperti itu dan dia pergi, diam, tidak ada bantahan sedikit pun. Artinya dengan diam tersebut dia membolehkan, mengizinkan secara tidak langsung bahwa videonya itu kami upload di sosial media. Dan seperti itulah videonya kurang lebih, dan kami merasa dirugikan. Sebenarnya masalahnya kecil, lecetnya nggak banyak, tetapi dengan ketidakjujuran itu saya jadi kesal, saya jadi sedikit emosi karena udah tidak jujur dari awal. Dan dia berusaha untuk ngeles, menghindari kasus-kasus atau masalah-masalah seperti ini. Dan ketidakjujuran itu sudah tahu bahwa karakter orang ini ya tidak akan menimbulkan solusi apapun. Padahal ya sedikit sebenarnya, nggak terlalu banyak. Kalau misalnya di salon mobil pun nggak akan kena banyak sebenarnya. Tapi apa boleh buat, dia tidak mau ganti rugi, dia bilangnya begitu karena dia juga dirugikan. Cuman yang sangat saya sayangkan, tidak ada kata maaf yang terucap di mulutnya sedikit pun. Coba kalau misalnya rendah hati, jujur, fair gitu kan. Bapak, mohon maaf, saya tadi lalai, nginjak rem tidak terlalu sempurna, jadi mobil kami mundur mengenai mobil Bapak. Mohon maaf Bapak. Enak. Mungkin saya juga luluh gitu. Udah, oh ya sudah Pak, nggak apa-apa. Orang kenanya sedikit kok gitu loh. Ya udahlah gitu. Ini minta maaf juga tidak terucap, malah sudah berbohong malahan. Sudah berbohong untuk menghindari masalah tersebut. Ya, seperti itulah mental orang Indonesia. Dan pelajaran yang perlu kita ambil adalah pentingnya pasang CCTV di mobil. Ini penting banget teman-teman, karena bisa menjadi barang bukti kita andaikan kita diperkarakan di jalan. Kita bisa memperkarakan mereka, dan kita juga bisa mengancam mereka karena kita punya barang bukti yang kuat, real time CCTV. Ini penting banget. Yang kedua adalah pengendara itu harusnya dia fair dengan keadaan. Kita sebagai manusia Indonesia yang bertuhan dan tidak mau membuat orang lain rugi, kita harus fair. Dan kita harus jujur bahwasanya kita telah merugikan orang lain. Dengan kerugian tersebut, saya siap ganti rugi, saya siap tanggung jawab. Itu enak banget. Ini malah tidak ada tanggung jawab sama sekali. Dan mental-mental seperti ini harus kita didik dan harus kita jadikan edukasi bahwasanya ada loh fenomena seperti ini, dan ini tidak baik ya. Harus kita pelajarin bahwasanya ini tidak baik, dan jangan sampai sanak saudara kita seperti ini karena mentalnya tidak baik dan tidak mau bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan terhadap kami. Tapi nggak jadi masalah. Tapi ini perlu, kita harus belajar dari sana bahwasanya mental fairness itu penting banget. Bahwasanya kejujuran itu penting, fair. Kita yang lakukan, kita yang tanggung jawab, itu fair. Yang ketiga adalah permudah mengucapkan kata maaf. Ini jauh lebih penting dari segalanya sebenarnya teman-teman. Karena dengan pengucapan kata maaf sendiri itu bisa membuat orang yang kita rugikan itu bisa luluh, bisa menilai bahwasanya orang ini baik dan mau minta maaf, rendah hati. Itu penting banget. Rendah hati lah. Kita mempermudah mengucapkan kata maaf itu penting banget. Yang keempat adalah tawarkan solusi seperti ganti rugi. Mau ganti atau tidak urusan belakang, tapi kita menawarkan itu.
Dan tawaran untuk ganti rugi itu dan keinginan untuk ganti rugi itu suatu bentuk bahwasanya dia serius dengan masalah yang diperbuat. Ini juga penting. Dengan keseriusan itu kan kita juga merasa, oh orang ini mau ganti rugi. Yang tadinya mau kita getok 1 juta misalnya, kita bisa turun jadi 200.000 atau 300.000 misal nih. Ini penting banget nih sifat-sifat seperti ini. Dan ini yang jauh lebih penting dari yang lainnya adalah pengemudi di jalanan itu harus punya akal. Jangan bodoh. Itu penting banget. Karena dengan kebodohan itu kita bisa merugikan orang lain. That is very important, teman-teman. Oke, seperti itu. Dari kasus ini kesimpulannya adalah dia memilih untuk tidak mau ganti rugi dan tidak ada solusi yang ditawarkan karena dia merasa dia pelaku sekaligus korban juga. Jadi daripada berantem, mending kita sudahi dan biarlah Tuhan yang membalasnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Banyak lagi. Dia nggak mau ganti rugi dan dia nggak mau lihat CCTV juga. dan dia tuh yang ngeles gitu kan. Iya. Oh yaudah Pak, masing-masing aja. Oh yaudah saya viralkan kalau gitu. Udah silakan Bapak pergi, saya viralkan. Udah ya. Aku videoin sih tadi. Ya nggak apa-apa, kita ambil aja videonya Beb. Kita stop dulu, kita ambil videonya. Tapi nggak pecah kok Beb, cuma lecet aja sih. Iya aku tahu, cuman seenggaknya dia aja dari awal ngeles nggak mau tanggung jawab. Mau tanggung jawab sama gimana? Dia aja tadi nggak tahu, nggak mau jawab kan kenapa dia mundur. Iya. Ya kan? Dia juga bilang tadinya dia nggak jujur gitu kan tadi. Iya, ngeselin loh. Terus aku bilang, saya ada CCTV Pak, Bapak mending jujur aja gitu. Jujur aja dan kita selesaikan baik-baik. CCTV udah mati belum? Rekam lagi aja deh. Ini CCTV-nya 24
jam nggak bakal hilang kan? CCTV-nya udah nggak aku nyalain sih. Soalnya kalau dia keke udah nggak mau ganti dan itu kita mau gimana? Mau baku hantam di sana kan nggak mungkin. Satu caranya ya Bapak silakan pergi, videonya saya viralkan. Tapi yang video tadi ketangkep kan? Masuk dong. Harusnya.